Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahturun. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari niat maksud jahat makhluk, baik dari jin maupun manusia, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hadirnya gangguan syaitan, gangguan jin yang bermaksud jahat, yang bermaksud buruk untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan melimpahkan kesehatan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bercerita bagaimana cara untuk meruqyah anak balita yang suka menangis, susah tidur, gelisah dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini kita ingin membagikan tips cara meruqyah yang mudah dengan menggunakan 7 lembar daun bidara atau daun sidir. Sekarang daun bidara ini sudah banyak ditanam di pekarangan-pekarangan rumah, termasuk kalau mana tahu ayah bunda, bapak ibu butuh, di rumah saya cukup banyak ketersediaan daun bidara. Boleh diambil, insya Allah gratis tanpa dipungut biaya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa fungsi daun bidara dan bagaimana cara menggunakannya untuk meruqyah diri atau seseorang yang terkena gangguan jin? Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, kita ambil 7 lembar daun bidara atau kelipatannya. 7 boleh, 14 boleh, 21 boleh, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Kemudian daun bidara yang kita ambil tadi ditumbuk halus, baik dengan lumpang dan lain sebagainya. Silahkan. Yang penting kita mendapatkan hasil daun bidara yang halus. Daun bidara yang sudah ditumbuk itu kemudian masukkan ke air bersih, air putih yang bersih. Kalau bisa air putih ini ambil dari air-air yang baik sumbernya. Kata Rasulullah, kalau dapat air zam-zam, kalau tidak ada air hujan, kalau tidak ada air masjid. Mengapa? Karena di sana terdapat berbagai macam keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kita berharap keberkahan ini menjadi wasilah bagi kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit dari diri kita atau keluarga kita. Sesudah daun bidara tadi dicampurkan ke dalam air yang bersih, dalam gelas boleh, dalam mangkok bersih boleh, silakan. Kemudian bacakan ayat-ayat yang mengandung ruqyah, yang kira-kira maknanya ditakuti oleh jin. Surah-surah ruqyah yang singkat ini mudah kita hafalkan, dan saya yakin dan percaya kita rata-rata bisa menghafalnya. Di antaranya suratul Fatihah, kemudian awal surah Al-Baqarah sampai ayat yang kelima, kemudian ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum masih dalam surah Al-Baqarah, kemudian 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah 285, 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dari situ boleh, tapi minimal dari amanar rasulu bima 286 sampai akhir. Kemudian disambung dengan surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Setiap kali kita membaca ayat atau surah tersebut, begitu selesai kita hembuskan ke air yang sudah dicampur dengan daun bidara tadi. Misal kita membaca ta'awuz untuk suratul Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hembuskan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ila akhir, waladdallin, amin, hembuskan.
Baru ta'awuz lagi untuk ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ila akhir sampai ayat kelima, hembuskan. Begitu selanjutnya sampai kepada surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ila akhir. Hembuskan ke air yang bercampur daun bidara tadi. Kemudian setelah membacakan itu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa Allah menurunkan Al-Quran menjadi syifa wa rahmah, menjadi obat bagi yang sakit dan rahmat kepada seluruh umat yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang bertawakal, yakin bahwa illa biiznillah, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita yang bersifat suka maupun duka tidak ada tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berpasrah kepada Allah sekaligus berusaha berikhtiar. Mudah-mudahan Allah menjadikan penyakit itu ujian bagi kita, penghapus dosa kita, dan menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bacakan beberapa ayat dan surah singkat tadi, kemudian setelah kita hembuskan ke air tadi, berpasrah kepada Allah, bertawakal, baru kita bermunajah kepada Allah. Munajahnya silahkan, baik dalam bahasa Arab, silahkan. Allahumma rabban nas, wahai Allah Tuhan sekalian manusia, azhibil ba'sa washfi wa antas syafi. Ya Allah, angkatlah penyakitku ini, sesungguhnya Engkau yang maha menyembuhkan. La shifaa'a illa shifa'uka, shifa'an la yukhadiru saqama. Tidak ada obat yang paling manjur, yang paling terbaik selain dari Engkau yang menyembuhkan. Shifa'an la yukhadiru saqama, obat yang ketika diberikan itu kepada setiap manusia yang sakit, tidak akan ada efek negatif yang lain. Itulah insyaallah ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau bahasa-bahasa yang lain tidak apa-apa, bahasa kita sehari-hari. Ya Allah, berikan kesembuhan kepadaku atau kepada keluargaku atau kepada anakku perantaraan dari ruqyah ini, amin ya rabbal alamin. Boleh saja, tidak apa-apa, bebas. Doa itu bebas, asalkan doa itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat maka harus berbahasa Arab. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesudah kita bacakan doa, kemudian kita hembuskan lagi ke air yang sudah dicampur daun bidara tadi 3 kali, sambil kita berharap kepada Allah, berpasrah kepada Allah, yakin bahwa Allah yang mentakdirkan kebaikan kepada setiap makhluknya, termasuk mentakdirkan kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan setelah ini kita lakukan, kemudian kita minumkan kepada yang sakit, atau boleh saja kita jadikan jarang atau untuk mandian, boleh saja. Mudah-mudahan penyakit yang kita maksud Allah angkat dari kita atau dari keluarga yang sakit, dan mudah-mudahan kita sangat berharap kepada Allah kesembuhan itu datang. Namun kita juga harus ada i'tikad, kalau Allah sembuhkan kita dari penyakit ini, maka kita harus berjanji kepada Allah untuk tidak menyia-nyiakan waktu sehat kita, melaksanakan kebaikan demi kebaikan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah mahdoh, salat, puasa, dan lain sebagainya, maupun ibadah ghairu mahdoh yang berbentuk muamalah, kegiatan kita sehari-hari.
Mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan dalam bentuk muamalah kita, kalau kita sandarkan tawakal 'ala Allah, berharap pahala ganjaran